mau ngopi Pak Anies deh, boleh ya? Boleh nggak ngopi Pak Anies? Untuk apa kita di sini? Untuk apa kita di sini? Untuk apa kita di sini? Ada banyak Pak yang mau dirubah. Seberapa banyak? Kalau kemarin di alun-alun Yogyakarta kita ngomong banyak buah pesawat. Apa aja itu? Banyak banget pesawat yang terhitung. Satu deh kalau sebutin. Kumpul pesawat. Yang lain ojol sekarang susah. Katanya antara aplikator dengan ojolnya juga sering ada aturan yang nggak jelas, mereka mau berserikat juga susah. Karena kaitan dengan perjanjian kerja, ada kaitan dengan omnibus law dan lain-lain. Jadi yang mau dirubah banyak ya. Terus siapa dong yang bisa mengubah aturan itu? Karena ini kan ibarat itu kan kelas berat ya kan? Ya, kita nggak boleh pemain itu yang kelasnya kelas abal-abal, kelas abal-abal kan gitu kan? Jadi kalau kelas berat kita perlu pemimpin yang berintegritas. Ya gimana? Integritas itu apa? Kalau integritas itu bahasanya waktu saya kemarin menghadiri tabligh akbar di saya Kristen Batak, tapi sering jalan ke pesantren. Dia bilang bahwa kalau mau lihat pemimpin yang bisa mengubah banyak hal tadi harus tabligh, sidik, amanah. Itu berarti soal ngomong gitu. Jadi tabligh, sidik, amanah. Siapa orangnya? Besok mulai yang ini. Risiko, pembakaran risiko. Jadi sekali lagi kalau Bapak nonton debat kan ya? Nanti nonton lagi debat lain. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di dalam debat itu? Gimana ya? Apa yang dipikirkan, yang diributkan di dalam debat itu? Coba Bapak masing-masing pikirkan satu kata. Apa sih yang diributkan di dalam debat itu? Khawatir kalah. Khawatir kalah. Apa Pak? Khawatir kalah mereka. Takut kalah Pak. Oke. Satu katanya yang lain siapa bisa jawab Pak? Yang lainnya masih baik. Masih banyak. Satu kata aja. Debat dari 1, 2, 3, 4 itu menurut Bapak satu katanya Bapak itu apa? Nanti saya punya satu kata juga. Satu katanya saya ada. Mungkin Bapak bilang menyebalkan. Ada yang bilang katakan. Ada yang bilang bohong. Ada yang bilang ngomong-ngomong. Kalau menurut Bapak apa? Seorang calon presiden Pak. Gimana Bu? Namanya siapa dari mana? Pemainnya dari Pekalongan. Ya. Visi calon presiden Pak yang diutamakan itu kecerdasan mereka. Oh jadi enggak, menurut Ibu itu bahasa umum. Menurut Ibu satu katanya apa? Sebel, bohong, apa? Satu kata. Diintimidasi. Oh cerdas. Yang cerdas siapa? Bukan. Presiden yang cerdas siapa? Oke, terus yang lain? Berarti yang lain nggak cerdas ya? Aminnya pintar. Yang lain? Terus satu lagi Ibu. Bodoh. Siapa Bu? Coba satu katanya apa yang bilang? Saudara kembar. Ulangi. Bapak. Anies kan ini ada saudara dalam saudara kembar. Cocok sekali. Oh, jadi cocok. Jadi yang dibicarakan apa menurut Bapak dalam debat itu? Cocok itu ya saudara kembar, idenya sama, dendanya sama, segalanya sama. Saya sekarang. Oke. Kalau Anies apa yang membedakan dari yang lain? Bedanya apa Anies dengan yang lain? Kalau siapa tadi saya katakan dalam sini ada dua. Salah dari kedua bahwa ini bisa menjaga adil. Kalau Anies bisa menjaga
Jadi presiden yang bisa menjaga situasi negara Anies. Ya. Yang lain nggak bisa ya? Ya. Belum tentu, belum terbukti. Tidak bekerja. Jangan yang lain. Kita sendiri. Jangan pikirin yang lain, kita pikir kita boleh jago saja. Jadi kalau Bapak Ibu, satu katanya itu yang diributkan dalam debat 1, 2, nanti juga debat 5, itu kan persoalan kan? Persoalannya sebenarnya yang diributkan itu korupsi. Percaya nggak? Iya dong. Kan kemarin debat pesawat, ya nggak? Beli pesawat, terus debat nanam singkong jadi jagung, ya kan? Ini kan korupsi semua. Jadi debat 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti itu intinya adalah persoalan bangsa kita. Persoalan bangsa kita itu korupsi. Bapak Ibu, hari ini tanggal 30 nanti akan diumumkan dalam perlihat internet. Hari ini diumumkan kita dapat nilai berapa? Dari 1 sampai 100 bangsa Indonesia dapat angka 34 di bawah Timor Leste. Kecil ya? Karena korupsinya banyak 1 sampai 100 dapat angka 34. Hari ini akan diumumkan, mudah-mudahan naik. Tapi kayaknya melihat KPK yang sudah ancur kayak begitu kemungkinan jatuh. Tak turun 1, turun 2 kita nggak tahu. Jadi sekali lagi persoalan utama bangsa kita adalah korupsi. Korupsi itu dapat kenapa? Karena orang tidak jujur, tidak peduli, tidak mandiri, tidak disiplin, hidupnya mewah-mewah, ya kan? Terus kemudian tidak adil. Pemerintahan sekarang sudah jujur belum? Sudah adil belum? Sudah disiplin belum? Sudah sederhana belum? Sudah peduli belum? Ada 9 hal yang mempertemukan kita di sini. 9 hal yang mempertemukan kita di sini. Dan kenapa kita dukung Anies? Karena kita jujur, karena kita peduli. Apa? Karena kita mandiri. Dia mandiri, kita nggak pernah dibayar-bayar. Ini kaos beli sendiri, belinya di Tokopedia. Tadi Retri bilang, kaosmu bagus, aku beli sendiri di Tokopedia. Jadi kita mandiri dan kita disiplin dan kita adil. Siapa yang bisa memiliki 9 nilai tadi? Yang punya passion, yang punya jiwa, yang punya keinginan. 9 nilai: jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil. Ada orang suka berani, tapi nggak jujur. Ngomongnya saya paling merah putih, ya kan? Tapi sebenarnya dia tidak adil. Jadi yang paling pas adalah memberantas debat 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah Anies Rashid Baswedan. Betul? Ibu berbicara sama saya. Kami saya di podcast yang Harun hari ini bicara apa yang disebut piramid. Anies nanti dipucuk di sini. Tadinya Anies juga TK kan, SD juga kan. Cuma dari 3 tahun ini, siapa yang menapak karirnya menaiki piramid ini sampai ke atas, di puncaknya bahwa dia memang mempunyai 9 nilai yang kita bilang tadi. Ya kan? Ya. Jadi dia menaiki karirnya mulai dari paling bawah, mulai dari kuliah, kan? Kemudian jadi dosen, kemudian jadi gubernur, sampai dia jujur enggak, peduli enggak, disiplin enggak, sederhana tidak, adil tidak, dan seterusnya. Yang saya lihat dari teori yang saya lihat hanya 1 di antara 3 calon ini, Anies Rashid Baswedan. Jadi jangan sekali-sekali ibu-ibu buka Google, nanti debat sama temannya. Jagomu apa? Jago saya ini, teorinya ini, orangnya jujur, orangnya peduli, orangnya disiplin. Ya dong, disiplin. DKI hampir berapa tahun lembaga keuangan dipantau, ternyata dia yang wajar tanpa ada hal-hal yang mencurigakan dalam pengelolaan DKI. 80 triliun uang di DKI dibelanjakan untuk rakyat semuanya. Anies cicil rumah aja bisa belum lunas. Ada orang pimpinan di negeri ini belum 2 tahun, belum 2 bulan, udah punya rumah di mana-mana. Kondi itu gue kondi itu. Ya cukup aja buat kondi ini ya. Anies nggak bisa melakukan itu, dia tidak pernah melakukan itu. Yakinkan kepada orang, pengaruhi orang bahwa
bahwa Anies Baswedan akan membahagiakan rakyat Indonesia. Akan membahagiakan rakyat Indonesia. Ya, jadi sekali lagi Bapak, kemarin kami bikin statement dengan Ketua KIB di Jogja, kita di Solo, kita lagi membayangkan Jumat, Sabtu, Minggu kita libur. Enak ya? Enak kan? Dari mana masuk 2 Jumat, Sabtu, Minggu? Kita atur. Karena tujuan Anies Baswedan menjadi presiden tertuang dalam visi misinya, dia ingin membahagiakan rakyat Indonesia. Kata-kata itu tidak ada keluar dari pemimpinan. Bahagia artinya bahagia bekerja, bahagia libur, bahagia sekolah. Kurikulum juga kita pelajari ulang. Anies punya passion di situ. Jadi bahagia bekerja, bahagia di rumah tangga. Bagaimana kita memiliki keluarga yang bahagia? Karena kita punya uang yang banyak. Uang yang banyak kita menjadi korupsi saja. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Anies Baswedan. Bukan. Oke, yakin saja ibu-ibu. Ini banyak internet, saya nggak tahu kita ada juga. Ini lain. Enggak, ini disiapkan ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita datang di sini karena ada satu yang mempertemukan kita. Yang pertemuan kita itu adalah niat kita yang sama menjadi Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih jujur, Indonesia yang lebih berdisiplin, Indonesia yang lebih berani. Jadi kita jangan takut, tadi sudah dijelaskan. Tugas polisi itu menjaga rakyat Indonesia 24 jam. Oke? Tugas pejabat negara siapapun dia, mulai dari presiden sampai ke bawah, menjaga rakyatnya 24 jam. Jadi kalau dalam pemilu ini ada yang ngancem-ngancem, nakut-nakuti, catat namanya. Diam-diam catatin aja. Diam-diam catatin kasus. Suatu saat orang ini harus kita hukum. Setuju? Suatu saat orang ini kita hukum. Karena dia adalah musuh Pancasila. Karena Pancasila kita adalah demokrasi Pancasila. Dia itu musyawarah mufakat, bukan mengancam-ancam. Dia itu harus dihukum musuh-musuh. Kalau bilang, pasal emang pasal sudah pasti pemerintah. Kita yakin Anies Baswedan akan jadi presiden. Dan dia akan membuat Indonesia lebih bahagia, buat Indonesia lebih sejahtera, buat Indonesia lebih taat pada hukum. Dan kita semua menjaganya. Secara pribadi termasuk kita di sini semua menjaga dia menjadi tetap menjadi presiden yang paling manis selama Indonesia ada. Terima. Oke, ibu-ibu, terima kasih. Jangan pernah takut, itu pesan saya. Tetap rendah hati, karena orang pemenang itu biasanya nggak pernah masuk lagi, ya nggak? Yang menang itu adalah orang yang udah tunggu, bukan yang ini bukan. Ya, pemenang itu adalah orang yang udah tunggu, sopan, dan Nabi selalu mengatakan begitu. Orang-orang yang rendah hatinya dia akan disayangi sampai kapanpun. Jadi jangan marah-marah kalau dia tetangga, karena tetangga kita ini juga nanti. Kalau Anies jadi presiden, tetangga kiri yang lain itu juga jadi rakyatnya Pak Anies, benar nggak? Ya, jadi kasihi aja mereka, sayangi mereka juga sebagaimana kita. Hari ini kita berbeda pilihan, mereka masuk ke sesat, kita sudah masuk di jalan yang lurus, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih.